all the time. Saya katakan all the time. God is good. Boleh sama-sama? Oke. God is good. All the time. And all the time. God is good. Once more. God is good. All the time. And all the time. God is good. Haleluya. Kita semua hidup cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan, firman kebenaran buat kita sekalian dengan judul yaitu Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Tuhan pegang kendali. Coba kita katakan sama-sama 2, 3. Tuhan pegang kendali. Ya, ibaratnya jurumudi, nakoda, kapten dari kapal yang mengarahkan kapal itu supaya tiba di tempat tujuan. Saudara, saya tidak paham banyak tentang bahasa Korea. Mungkin teman-teman lebih hebat ya. Saya hanya tahu kamsahamnida, gomaapseumnida, thank you. Kalau teman-teman lebih hebat ya. Tapi puji Tuhan, saya bisa keliling-keliling Korea. Pergi ke Seoul ya. Ansan, pergi ke Eumseong, kemana-mana. Cuma dengan modal mungkin 2 kata. Kalau membawa kereta, membawa mobil itu urenjok dan wenjok. Kadang-kadang pula tertukar mana yang belok kiri dan belok kanan saat menyetir. Tetapi kenapa saya bisa ya paling kurang 90% ya akurat, accurate, bisa tiba di tempat tujuan. Kenapa? Kita ya apa ya, rumah-rumah apate yang ada di Korea ini kan beda dengan tempat kita ya. Kalau kita ke Pyeongtaek, Cheonan, Seoul, ke Busan, mirip tidak? Ya. Makanya kita harus menggunakan apa? Supaya bisa tiba di tempat tujuan, meskipun mungkin kurang tahu bahasa Korea. Maps, ya. Saya punya Naver Maps. Teman-teman punya apa? Naver Maps juga? Ada yang Kakao Maps? Ya, ada ya. Ada juga yang T-Maps. Maps itulah yang mengarahkan GPS-nya ya, titiknya supaya kita tidak tersesat. Demikianlah hidup kita. Bapak Ibu Bro and Sis sekalian, untuk sampai kepada Bapa, untuk sampai kepada tujuan, kepada Allah, tidak ada jalan yang lain kata Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Amin. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di dalam Dialah ada kebenaran. Di dalam Dia, di dalam Kristus ada kehidupan yang membawa pembaruan sehingga saya dan saudara ada pada saat ini. Amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 14 ini bicara tentang Farao ya. Dia menyesal melepaskan orang Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Akhirnya dia berpikir, kenapa saya melepas mereka para hamba yang harusnya menjadi pekerja ya, ditindas di Mesir. Dia menyesal. Akhirnya dia berpikir, ayo pasukan. Dia pilih ratusan kereta, orang-orang pilihan terbaik. Kejar, ambil kembali mereka. Jangan biarkan mereka pergi dengan Tuhan mereka. Dia menyesal, maka Tuhan mengeraskan hatinya. Nah, kita baca saja 2 ayat yang terakhir. Ayat berapa? 13 dan 14. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Tetapi dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 14 kita ulang. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa nggak Tuhan kita? Dia berperang bukan untuk si dia. Engkau yang ditinggalkan oleh si dia, biarlah yang berlalu. Sebab engkau punya Kristus yang lebih baik dari dia saat ini. Asalkan engkau tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau mungkin yang dikecewakan oleh orang-orang yang engkau kasihi, even siapapun itu. Ya. Engkau yang terluka. Engkau yang punya masa lalu yang kelam, yang suram. Ingatlah, kabar baik Injil datang kepada saya dan saudara saat ini. Mengingat
Mesir menuju ke Promised Land, ke tanah perjanjian. Tapi ternyata Promised Land, tanah yang penuh madu, susu, berkelimpahan harta, tidak langsung simsalabim ada. Harus melalui proses perjalanan, long journey, yang membawa hidup kita, hidup bangsa Israel pada waktu itu ya, sebagai umat pilihan Tuhan harus mengalami perjalanan yang sungguh memakan banyak penderitaan dan juga menuntut ketaatan, dengar-dengaran daripada mereka. Bapak Ibu, Saudara, seringkali kita berpikir bahwa untuk menang, ya, to be the champion, to be the winner, maka kita harus berjuang, mungkin membalas kalau ada orang yang membuat kesalahan kepada kita, atau harus bertindak cepat-cepat seperti di sini di Korea apa? Pali, ya, tidak salah juga pali. Tetapi ada saat di mana Tuhan sepertinya membalikkan logika berpikir manusia. Terkadang kemenangan terbesar, the big victory itu datang bukan dari banyaknya tindakan kita, tetapi ada saat Tuhan membawa kemenangan itu terjadi di saat kita diam, pasrah, dan taat kepada suara Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh orang Israel. Ya, sometimes the loudest faith is the quietest obedience. Terkadang iman yang paling lantang itu adalah ketaatan yang paling tenang. Tuhan bisa hadir di dalam kecepatan, Tuhan bisa hadir di dalam riuh rendah gemuruh, tapi dia juga bisa hadir dalam ketenangan hatimu ketika engkau hancur di hadapan Tuhan, menyembah Dia di dalam hadiratnya. Yang pertama kita akan lihat di sini adalah rasa takut itu wajar, ada atau tidak? Apakah saudara pernah takut? Atau enggak? Pak Pendeta, tidak. I'm the bravery. Saya selalu pemberani. Tidak pernah takut. Pas cockroach kecoa lewat, wow! Ya, coba jujur di sini. Siapa di sini yang takut dengan jarum suntik? Ada? Ayo saling menunjuk ya. Pernah saya membanggakan. Oh, saya tidak pernah takut jarum ya. Tapi waktu mau divaksin COVID, kan beberapa kali ini saya takut juga. Ya, ayo ngaku. Ya, takut itu. Kita tahu dengan kondisi kita ya, masing-masing punya pergumulan. Jangan juga kita terlalu naif berpikir saya tidak pernah takut. Rasa takut itu wajar, reaksi spontan yang kita miliki. It's okay. Ya. Tapi kita lihat dalam Keluaran 14 ini bahwa saat umat Israel melihat Firaun dan tentaranya mendekat, mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka menyesal. Musa, ngapain kamu ajak kami di sini? Kamu bilang ada kuasa Tuhan, tapi lihat di belakang itu Firaun dan pasukannya siap membantai kami. Mau lari ke depan, ada apa di depan? Laut Teberau, Laut Merah, Laut Polsu. Mungkin banyak yang tidak tahu berenang. Ada yang jago berenang di sini ya. Even jago berenang belum tentu dia selamat. Mau lari ke kiri dan ke kanan itu padang ya, desert. Nah, ketakutan itu wajar, itu adalah respon spontan manusia. Kadang-kala kita panik. Kalau panik bisa saling menyalahkan, betul? Mereka pada waktu kepanikan datang, mereka lupa. Ya, mereka mempersalahkan Musa, betul? Moses, kenapa kamu ajak kami kalau cuma mau jadi dikubur di sini, mati di sini ya? Waktu itu mereka lupa siapa yang mengajak mereka. Mereka cuma pikir yang mengajak mereka Musa. Mereka lupa di balik Musa yang mengajak mereka ada Tuhan, ada pribadi yang tidak kelihatan oleh kasat mata yang sementara berdiri di hadapan mereka. Mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan sudah memberikan penyertaan. Apa penyertaan Tuhan kepada mereka? Ketika siang mereka kepanasan, Tuhan berikan tiang awan. Waktu malam mereka kedinginan, gelap, Tuhan berikan tiang api sebagai penunjuk jalan. Mereka lupa. Ketakutan banyak kali membuat kita lupa akan apa yang telah ditunjukkan oleh iman hidupmu sebelumnya. Ketika krisis masalah itu datang, ingatlah,
Ketakutan itu bisa ada, tapi jangan sampai ketakutan yang mengendalikan seluruh hidup saya dan saudara. Oke? It's okay. Takut, khawatir. Tapi kalau takut dan khawatir itu mengendalikan hidup kita, maka mau makan enak sekalipun, samgyeopsal sekalipun, tidak akan merasa enak. Kalau kita sudah dikendalikan dengan ketakutan, semua terasa hambar. Tapi Musa kemudian mengarahkan mereka untuk kembali berdiri teguh. Bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan pengharapan mereka kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Takut boleh ada, tapi jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidup. Katakan itu dalam 1, 2, 3. Takut boleh, tapi jangan kalah dengan rasa takut. Amin. Yang kedua, dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 di sini maknanya adalah Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Tapi diam di sini adalah bukan diam yang pasrah, tapi diam yang memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi ini bukan diam yang kosong. Ini adalah diam tenang di kaki Tuhan. Amin. Jangan diam tenang di kaki kasino, gambling. Ya, judi online. Aduh, bahaya. Besok kita menang, besok menang, besoknya lagi kalah besar. Iya. Takut boleh ada, tapi tetap tenang. Tidak lari dalam ketakutan. Kalau boleh lari di tempat saja. Dan tidak balas menyerang dengan cara sendiri. Mungkin saja ada orang pemberani di bangsa Israel waktu itu. Musa, jangan takut. Ini pedang saya mau. Itu konyol. Ya, mungkin dia bisa 1, 2 dia tebas. Selanjutnya dia tinggal nama. Ya, ada seperti itu. Pendeta saya paling jago di kampung, ya. Misalkan ya, sehebat apa kita lawan 5-10 orang, 11 orang kita tinggal nama, ya. Jangan ceroboh juga. Tetaplah berdiri dalam iman sambil menunggu instruksi petunjuk dari Tuhan lewat Musa, lewat hamba Allah. Stillness is not weakness. Diam itu bukan tanda kelemahan, tapi stillness in God is trust. Diam dalam Tuhan itu adalah kepercayaan. Bagaikan kita naik kapal terbang, airplane. Ya. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dan kepada pilot. Ya. Puji Tuhan. Bayangkan ya, umat Israel ini berdiri di antara sangat dilema ya. Pasukan Firaun di belakang, laut di depan, kiri kanan mereka tidak bisa. Mereka dalam tekanan, tapi Tuhan minta mereka tenang. Mungkin saat itu juga kalau saya ada, saya akan panik juga. Ya, kita harus jujur. Tapi jangan lupa dalam kepanikan, oh, ada tiang awan, ada tiang api. Masih ada Tuhan di dalam keterbatasan hidup kita. Amin. Yang ketiga, kalau kita baca dalam Keluaran 14 ayat 21, boleh kita baca? Tampilkan Keluaran 14 ayat yang ke-21, kelanjutannya. Ketika menyeberangi laut Teberau. Oke, 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Terbuka kuasa Tuhan. Mungkin saat itu mereka berdoa, mereka mau supaya tangan Tuhan langsung datang sekejap, matikan semua pasukan Mesir, tentara Mesir ya. Atau mungkin ada yang berpikir, Tuhan kenapa tidak langsung muncul jembatan? London Bridge is falling down. Mungkin berpikir supaya mereka bisa. Tapi tidak seperti itu. Ada banyak kali Tuhan bekerja memang dengan caranya dan di luar dari apa yang kita harapkan. Coba kita renungkan, refleksi. Sampai di Korea, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup?
Adakah pernah kita harapkan A, B yang muncul? Ya banyak kali seperti itu. Sebab pertolongan Tuhan seringkali bersifat unik, spesial. Mengapa? Karena saya dan saudara unik, spesial, berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan, aku berharga. Tuhan tidak membuat mereka mati konyol pada waktu itu. Ya. Apa yang tidak dipikirkan, laut terberau, terbelah menjadi dua. Tuhan gunakan alam, nature, ya, untuk membuktikan kuasanya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menguasai langit, bumi, dan segala isinya. Semesta ini adalah milik Tuhan. Dan kemenangan ini datang bukan karena mereka berperang. Apakah tertulis mereka mengangkat pedang dan tombak? Tidak. Tuhan bilang diam dan tenang. Dan kuasa Tuhan yang bekerja lewat hambanya Musa. Tongkat yang ada dan tangan Musa, ya, dia ulurkan, laut terbelah. Dan mereka bisa lewat di tanah yang kering. Kalau ada saat ini kita merasa ada di desert, di padang pasir, ada saat Tuhan akan ubah itu menjadi padang yang memiliki mata air sehingga kita tidak akan pernah kering. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Dia adalah pemenang sejati yang patut kita teladani. Amin. Bahkan melampaui Musa, melampaui Yosua, karena Dia adalah penyelamat, juru selamat hidup kita, tanpa harus melawan balik. Ya, Yesus adalah contoh, model, the role model terhadap kemenangan melalui ketaatan dan di dalam keheningannya. Ketika disalibkan, apa yang Yesus lakukan? Apakah Dia melawan? Tidak. Dia tidak melawan balik. Ketika Dia diludahi, ya, diejek, diolok orang, Dia tidak membalas dengan memaki mereka. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi bagikan dalam Yesaya 53 ayat 7, Ia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dan tidak membuka mulutnya sehingga Dia disalibkan. Tapi justru lewat salib itu, lewat pengorbanannya, maka kemenangan terbesar terjadi bagi umat Tuhan, bahkan bagi kita. Dosa telah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, iblis dipermalukan. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga mengambil bagian di dalam kemenangan terbesar, menjadi pemenang sejati itu. Katakan, aku umat pemenang. Amin. Yesus menang lewat penyerahan dirinya. Dia menaklukkan dirinya kepada ketaatan. Meskipun dia bisa saja pergi waktu itu, ya. Tapi dia tahu kalau dia pergi, maka siapa yang akan menanggung dosa kita? Sehingga dosa kita saat ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jika Yesus saja bisa percaya kepada Bapanya dalam penderitaan, dalam ketaatan penuh, maka kita pun yang menjadi anak-anak Tuhan harus percaya dan berdiam di kaki Yesus, bahkan ketika badai itu datang. Kenapa? Karena Yesus telah membuktikan bahwa kepercayaan kepada Bapa, kepada Allah tidak pernah sia-sia. Hari ini mungkin engkau berada di dalam situasi dilema, situasi yang terjepit, ya, situasi yang luar biasa berbahaya. Bagaikan orang Israel dikejar masalah, tidak ada jalan keluar yang terlihat. Tapi firman Tuhan datang pada saat ini berkata untuk saya dan saudara, be still, I am still God. Tenanglah, diamlah, karena aku ini, firman Tuhan mengatakan Dia adalah tetap Allah yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sehingga kalaupun persoalan itu datang, jangan terlampau emosi, marah mengendalikan hidup kita. Marah itu reaksi yang wajar, tapi jangan biarkan kemarahan itu membawa kita kepada kehancuran. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan kita, tapi biar Yesus yang berkarya lewat ketakutan, supaya Dia memberikan kekuatan yang lebih besar dalam hidup kita. Jangan pula terburu-buru mengambil keputusan. Saat ini, selepas ini, mari engkau akan berdoa. Kalau ada keputusan besar, mungkin
Tuhan bulan depan saya mau ini. Ada yang berencana bulan 11, bulan 12 saya mau begini. Tuhan, saya mau masih lama di Korea, tapi masih timbang-timbang ya. Aduh, terlampau berat, lebih berat daripada sawit si bulan ini. Terus terang saya belum pernah pergi ke kebun sawit ya, makanya saya suka tanya-tanya kepada teman-teman. Tadi juga saya sharing dengan Bro Justin ya, bagaimana itu sawit itu ternyata sangat berat ya. Persoalan di Korea lebih berat daripada sawit. Tapi banyak kali Tuhan memberkati kita lebih berat, lebih besar daripada berat sawit itu, dengan kemenangan, dengan berkat berkelimpahan. Saudara, apakah saudara sementara diberkati saat ini? Amin. Diberkati bukan cuma saat gajian ya, diberkati bahkan ketika gaji menipis ya, tetap ada damai sejahtera dan sukacita di sana. Amin. Berbahagialah ya kita yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan juga jangan coba-coba menyelamatkan diri dengan kekuatan kita. Survive itu penting, tetapi di balik survive, di balik proses kita mempertahankan diri, libatkan Tuhan di sana. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kamu tidak perlu berjuang untuk menang, karena kamu sedang berdiri di dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Engkau melihat kami anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Mereka punya pergumulan masing-masing Tuhan, bagaikan bangsa Israel. Mungkin saat ini ada dalam keadaan dilema, situasi terjepit, tidak tahu mau berbuat apa. Ya Tuhan, berkaryalah di dalam hati mereka, bicaralah Tuhan, sehingga mereka mampu membuat keputusan bukan karena kemauan mereka saja, tapi di balik keputusan itu ada Tuhan di dalamnya. Masa depan mereka, planning, semua perencanaan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka meskipun ada masa mereka lelah, mereka sakit, tetapi di balik itu semua ada kekuatan Tuhan yang bagaikan membelah laut Teberau. Mereka berjalan di tanah yang kering menuju ke tanah perjanjian. Karena kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan mengalir menjadi nyata dalam hidup kami yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.